Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin iPhone 13, iPhone 13 yang gue yakin banget cukup banyak yang bermunculan berseliweran gitu ya di sosmed. Karena kenapa? Harganya tuh kini makin menarik. Nah, kira-kira apakah worth it di tahun 2024 ini? Yaudah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Oke, video kali ini sebenarnya singkat aja teman-teman. Jadi bukan yang review secara detail, bukan, tapi lebih ke kayak ngasih alasan kenapa sih kok pilihnya iPhone 13 di tahun 2024 ini. Jadi yang pertama itu alasannya adalah karena harganya makin menarik. Kalau ditanya iPhone apa nih yang worth it di budget under 10 jutaan tapi ya masih baru dan resmi, gue langsung kepikiran iPhone 13 ya. Jadi bisa aja nih rekomendasiin iPhone 12 tapi ya kayak nanggung gitu loh teman-teman, kayak nambah sejutaan aja dapat iPhone 13. Jadi kalau teman-teman ingat, iPhone 13 itu rilis dengan harga 14.900.000 di tahun 2021. Dan sekarang nih kalau kita lihat harga di iBox itu varian yang 128GB nya di angka 10.200.000-an gitu. Tapi kalau kita cek di e-commerce itu bisa lebih hemat 500.000 lagi sih. Dan gue sendiri dapetnya di angka 9,9 juta di toko langganan dengan tambahan cashback 600.000-an gitu di Tokped nih. Jadi lumayan tuh ya sisanya buat beli chargeran. Nah, alasan kedua itu karena spek yang dibawanya bisa dibilang kayak masih mumpuni banget. Bahkan hampir mirip sama kakaknya iPhone 14. Sebenarnya gak cuma harga yang lebih terjangkau, speknya juga mantep nih dan bakal masuk ke alasan yang kedua. Jadi iPhone 13 ini tuh pakai chipset yang sama dengan kakak kelasnya yaitu iPhone 14. Yes, jadi sama-sama pakai A15 Bionic yang performanya masih bisa banget diandelin. Dukungan software juga ya masih panjang ya, dan ini by default juga udah pakai iOS 17.5 loh. Enaknya iPhone tuh gitu ya, nggak medit urusan update software, meski ya nggak semua fitur diturunin juga sih di generasi bawahnya, tapi at least kita bisa ngerasain experience yang nyaman buat kedepannya. Ya walau nggak bisa dipungkiri ada beberapa yang di Android tuh dengan cara yang simple aja, tapi di iPhone tuh kayak dibikin tambah step gitu ya, jadi kayak nambah ribet. Kalau buat alasan ketiga tuh karena desainnya ya, tampak belakangnya nih masih kekinian banget ya kalau dibandingin dengan iPhone 14 atau 15 yang base unitnya, masih dengan modul kamera yang model diagonal kayak gini, dan pilihan warna sendiri kalau iPhone 13 ini ada warna pink. Kalau yang 14 kan tadi warnanya tuh ungu gitu ya teman-teman, dan ini ternyata varian warna pink di iPhone 13 tuh kayak soft banget. Ini warna-warna pastel yang nyaru ke putih-putihan gitu loh teman-teman. Dan sebenarnya mengingatkan gue juga sama si Z Fold 6 yang varian warna pink. Jadi emang pinknya tuh kayak soft banget gitu. Jadi kalian mesti pakai casing aja kalau emang kalian demen warna pinknya gitu. Lanjut buat alasan keempat itu karena kameranya. Jadi buat teman-teman yang mungkin beli iPhone itu untuk kebutuhan bikin konten video, ini juga udah mumpuni banget. Karena emang kalau yang varian base unit itu kan biasanya ya dilengkapi dengan main kamera dan juga lensa ultrawide, ataupun bahasa warga TikTok mungkin 0,5 kali itu udah ada ya teman-teman. Hai, kalau ini contoh rekaman kamera depannya. Ini settingannya di 4K, gue setting sengaja di settingan 60 fps. Kalau kebetulan sambil vlogging bakal kayak gini. Wah, ini masih detail banget. Ngomong-ngomong, langit mau menjelang maghrib ya, dan wajahnya pun kayak masih ter-highlight dengan baik sih. Itu salah satu emang kelebihannya iPhone buat konten kebutuhan bikin video gitu. Hai, ini contoh rekaman kamera belakangnya di 4K ya, kayak gini. Terus coba kita sambil jalan, ini sekitar jam 5, setengah 6 lah ya. Sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini. Bisa juga beda lensa ultrawide, bakal lebih lega. Oke, itu tadi sedikit alasan kenapa sih belinya tuh iPhone 13. Tadi tuh ya karena budgetnya tuh di bawah 10 juta, udah gitu mau yang baru dan resmi, dan yang paling aman banget secara desain dan secara speknya ya iPhone 13 ini ya teman-teman. Dan agak gambling sebenarnya, mending beli sekarang apa nanti aja menunggu pada saat si iPhone barunya rilis. Biasanya kan para fansnya tuh pada FOMO tuh ya, pada beli iPhone generasi terbarunya terus menjual iPhone lamanya.
Nah itu tuh biasanya pada turun tuh harga-harganya tuh ya. Tapi kalau kita melihat dari launching brand yang sebelum-sebelumnya nih, kayak ada Samsung, ada Oppo, itu kalau teman perhatiin harganya tuh kayak lebih naik gitu lebih dibandingkan dengan seri sebelumnya. Nah kayaknya sih mungkin iPhone juga bakal begitu nih. Jadi ya sebenarnya balik ke kalian lah, kalian siapnya tuh kapan? Sekarang mau beli atau nanti aja nunggu sekalian di September nanti? Oke, sekian dari gue, terima kasih udah menonton sampai video. Kalau teman-teman udah pernah pakai iPhone 13, soal daya dan baterainya boleh aja tulis kolom komentar ya, kira-kira bakal seawet apa, biar teman-teman lain tuh bisa saling sharing aja. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.